apakah di Indonesia masih miskin? Dan bagaimana yang harus kita lakukan? Di mana SPI sebagai serikat petani terbesar saat ini di Indonesia yang menjadi salah satu inisiator pelanjut atau yang menghidupkan kembali Partai Buruh menjawab tantangan terhadap apakah petani masih miskin. Di mana Partai Buruh meletakkan dasar perjuangannya untuk menuju pada 2024 melalui SPI. Silakan Pak Henry. Jadi petani itu bukan saja miskin, Bung. Jadi yang miskin itu lebih mayoritas orang pedesaan. Ya, jadi 27 juta itu mayoritas masih di pedesaan dibandingkan di kota. Bahkan orang desa itu lebih kurang bahagia dibandingkan orang kota. Ya, kenapa? Karena bantuan-bantuan pemerintah itu lebih cepat sama orang kota dibandingkan orang desa. Kemudian pedesaan ini juga menerima timpahannya. Kenapa? Kita yang bekerja di buruh, PHK, pulang ke kampung. Sudahlah orang tuanya miskin di kampung. Sudahlah orang tuanya miskin di kampung, datang lagi saudaranya yang buruh. Ini yang PHK ke kampung lagi. Gitu. Inilah problematik kita sekarang ini. Webinar yang diadakan oleh Partai Buruh, dan mulai Januari kami Partai Buruh, bagi kawan-kawan juga pemirsa, teman-teman kader Partai Buruh dan simpatisan Partai Buruh dan teman-teman buruh, petani, nelayan dan kelas pekerja lainnya, memang saya mencanangkan karena kita sudah pada posisi yang alhamdulillah ada di 34 provinsi dari 100% provinsi, kemudian juga ada di 83% kabupaten kota, padahal persyaratannya cuma 75% kabupaten kota, semua sudah terpenuhi. Jadi kita 83%. Kecamatan kami sudah pada posisi 61%, cuma memang ada beberapa kecamatan yang masih bolong karena minimal harus 50%. Dan insya Allah tanggal 5 Januari sudah kita penuhi. Tentang jumlah anggota 1.000 dan 1/1000 dari jumlah penduduk ataupun kantor di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan itu sudah hampir terpenuhi. Memang rata-rata adalah patungan biayanya dan sistem iuran, dan bahkan ada rumah yang dipakai di tingkat kecamatan sebagai kantor. Insya Allah kami akan berkeyakinan dengan izin Tuhan, dengan kehendak Allah akan lolos verifikasi. Dan begitu lolos verifikasi, salah satu yang kami perjuangkan untuk membuat demokrasi yang sehat adalah presidential threshold harus 0%, parliamentary threshold diganti fraction threshold. Jadi established accord atau yang disederhanakan fraksi. Misal syarat satu fraksi 20 kursi. Kalau nggak mencapai 20 kursi, dia bisa pilih fraksi mana. Tapi suara rakyatnya nggak hilang. Kalau sekarang suara rakyat hilang dibagi partai yang parliamentary threshold. Bahaya benar. Dan verifikasi kalau mau adil, ya jangan hanya 9 partai di parlemen. Yang non-parlemen maupun yang partai baru, dia harus verifikasi administrasi. Itulah langkah-langkah membangun demokrasi yang lebih sehat yang akan kita lakukan. Dan webinar salah satunya. Jadi insya Allah setiap minggu, kawan-kawan nanti yang baik simpatisannya, buruh, petani, nelayan yang hadir sekarang ini hampir 250 orang di Zoom, dan yang mengikuti di Bicaralah Buruh dan YouTube maupun Facebook itu hampir ribuan. Dan ini tiap minggu Bang, kita akan adakan kawan-kawan yang tiap minggu. Langsung saya hostnya, kalau saya sibuk ya berarti Bang Boeing lah, ketua pemilu ya. Ya kita ini mau ke partai rakyat, partai orang kecil, ya partai orang di mana kelas pekerja akan bergabung. Bang Rizal, sekali lagi terima kasih. Selamat sore Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kawan-kawan, kita akan lanjut kepada beberapa pembicara yang lain. Mungkin setiap pembicara kita kasih waktu 10 menit. Karena ini webinar memang tidak ada tanya jawab secara dua arah. Silakan mengirim melalui kolom chat. Ya, nanti akan dijawab oleh para pembicara termasuk Bang Rizal. Mudah-mudahan Bang Rizal bisa mengikuti sampai acara ini selesai, mungkin sekitar 34 menit ke depan sebelum jam 5 kita akan akhiri, dan kita sambut mantan presiden petani sedunia. Ini jangan main-main, mantan presiden petani sedunia, namanya La Campesina. Kalau di buruh namanya ITUC, International Trade Union Confederation. Kalau di petani namanya La Campesina. 2 periode menjadi presiden petani sedunia, dan sekarang
tetap menjadi Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Kita sambut Bung Henry Saragih. Silakan Bung Henry. 10 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh dan petani kerja. Iya, saya langsung saja ya. Bagaimana kita menatap tahun 2022. Jadi pertama saya katakan sesungguhnya yang kita hadapi sekarang ini adalah arus balik ya yang begitu dahsyat dari kekuatan modal, kekuatan oligarki ya untuk berkuasa dan menguasai kekayaan alam negeri kita ini. Ya, karena mereka sesungguhnya kelihatannya frustasi ya dengan lahirnya undang-undang tenaga kerja, ya undang-undang yang jaminan sosial ya dan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut soal perlindungan rakyat. Ya. Dan juga terhadap petani, misalnya lahirnya undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan nomor 41 tahun 2009, Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, dan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani nomor 19 tahun 2013, kemudian Undang-Undang Hortikultura, ya, dan juga Undang-Undang Perkebunan. Nah, mereka frustasi dan kita berhasil judicial review berkali-kali ya terhadap undang-undang yang mereka buat, termasuk buruh sendiri ya berhasil berapa kali melakukan judicial review. Dan sesungguhnya kalau pemerintah sekarang sadar, itulah kenapa pada tahun 2018 dia berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 9,82%. Dari yang tahun 2014 itu 11,25%. Ya, jadi ketika Pak Jokowi berkuasa itu 28,28 juta jiwa orang Indonesia miskin. 2018 25,95 juta. Dan ya tahun 96 ya itu 49 juta orang miskin. 24,2%. Ini yang mungkin penjelasan Bang Rizal tadi. Hampir 2 kali lipat ya. Ya, itu penjelasan Bang Rizal tadi periode 98 tadi ya sampai 2004 dan sebagainya. Nah, mereka frustasi. Karenanya sekonyong-konyong yang paket debirokratisasi, deregulasi yang itu disimpulkan di dalam paket Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang merubah 78 undang-undang. Ya, yang merubah 5 undang-undang yang sangat mendasar yang disebutkan petani tadi. Ya, sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini bebas impor pangan, ya, terus sesuka hati perusahaan besar mengambil tanah atas nama pembangunan strategis nasional, orang asing boleh punya rumah di Indonesia, ya, dan juga pengambilan tanah kembali lagi yang sudah dikuasai rakyat oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut. Bahkan menggagalkan rencana reforma agraria ya dan kedaulatan pangan yang sudah dicanangkan Pak Jokowi sendiri tahun 2014. Inilah sesungguhnya skenario-nya. Bang Henry, nah, karena itu menarik sekali penjelasan Bang Henry. Saya potong sedikit supaya kita lebih interaktif. Kalau demikian, apakah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang kemudian oleh MK sudah dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat dan cacat formil, itu bagi kalangan petani dibutuhkan atau tidak? Terus kenapa pemerintah dan DPR justru memprioritaskan di prolegnasnya program regulasi nasional Omnibus Law ini dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja kembali dibahas? Nah, pertanyaan paling mendasar, seberapa penting undang-undang itu untuk petani dan seberapa jauh petani akan menerima dampak seperti yang Bung Henry tadi jelaskan, bahkan mengancam reforma agraria dan kedaulatan pangan yang dicanangkan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi di awal berkuasa terpilih oleh rakyat.
Gimana kira-kira Bung Henry dari sudut pandang Bung Henry sebagai tokoh petani dunia? Nah, ini yang menurut kita suatu keanehan, ya. Jadi kekuasaan yang sangat terkonsentrasi sesungguhnya di tangan Pak Jokowi sekarang, ini justru digunakan untuk memudahkan kekuatan modal, ya, kekuatan internasional, ya, untuk meneruskan, ya, upaya-upaya mereka mengeksploitasi kekayaan alam kita. Ya, jadi semuanya perlindungan baik terhadap buruh dan petani itu ya tidak ada lagi. Padahal sesungguhnya pertanianlah sokok guru ekonomi kita. Ya, sampai hari ini itu data menunjukkan bahwasanya lapangan pekerjaan kita itu 14% itu di usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan. 19% itu di pengolahan. Ya. Itu artinya kan sesungguhnya mengandalkan kekayaan alam kita. Tapi inilah yang mau digusur, ya, merupakan suatu keanehan bagi kita. Karenanya kemenangan kita di MK menurut saya ini suatu hal yang luar biasa. Saya katakan kemenangan besar. Tidak ada lagi yang samar di situ. Ya, karena inkonstitusional bersyarat, bukan konstitusional bersyarat. Ya. Karena itu sesungguhnya tidak ada vacuum of the power, vacuum of the hukum. Ya, kalau sudah gagal dibatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, dia kembali urusan pangan tadi kembali ke urusan Undang-Undang Pangan, undang-undang yang berkaitan hortikultura balik ke Undang-Undang Hortikultura, ya, Undang-Undang Petani balik kepada Undang Petani, Undang-Undang Buruh kembali kepada Undang-Undang Buruh. Jadi bukan dia berarti tidak ada hukum sekarang ini. Jadi 78 undang-undang itu yang diubah itu ya kembali ke situ. Sampai nanti dia misalnya berhasil meloloskan undang-undang Cipta Kerja itu sebagai sebuah model pengambilan hukum. Nah, menurut Bang Henry, dari kawan-kawan petani, tidak mewakilkan kawan petani, apakah pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di prolegnas ini di tahun 2022 ini harus kita lawan, kita tolak, atau kita ikut terlibat dalam proses pembuatan kembali Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Bagaimana pandangan Bang Henry dan kawan-kawan petani? Jadi seperti yang Bung Iqbal sebutkan, dan tentunya ini menjadi akhirnya katakanlah kekuatan pemersatu kita, ya. Jadi peristiwa Undang-Undang Omnibus Law ini dan kemenangan kita ini memang harus menjadi satu kekuatan kebangkitan kita, buruh, tani, rakyat kecil, ya, supaya memang membangun sebuah kekuatan politik kita, ya, karena nyata sekali siapa yang sesungguhnya menggusur hak-hak kita ini. Jadi saya bilang tadi kan, undang-undang kerja, undang-undang jaminan sosial dan macam-macam itu sudah menunjukkan hasil yang lumayan, ya. Tetapi ini yang mau disapu kembali lagi. Karenanya menurut saya kita harus bangkit, ya, momentum ini. Karena kalau tidak, ya tidak bisa. Bagaimana Presiden menyatakan undang-undang Cipta Kerja ini masih berjalan, yang dibatalkan hanya metodologinya, isinya tidak. Secara akal sehat kan tidak mungkin, ya. Kalau sebuah metodologi sudah salah, ya pasti hasilnya juga salah. Dan yang kita gugatkan formilnya, ya, bukan isinya. SPI itu belum masuk kepada menggugat isinya, masih ke formilnya gitu. Jadi kalau formilnya pun sudah gagal, ya isinya otomatis. Dan kita buruh harus, tani, ya, rakyat, ya, harus bangkit. Kalau tidak ini parah, nih harga pangan sudah naik. Ya, harga pangan semua sudah naik. Kenapa? Karena ini impor pangan kita. Gitu. Oh, oke. Ya. Pak Bang, pertanyaan terakhir, karena waktunya juga terbatas. Nanti kita akan berlanjut dalam sesi berikutnya. Sederhana pertanyaan terakhir dari kami. Apakah petani Indonesia masih miskin? Dan bagaimana yang harus kita lakukan? Di mana SPI sebagai serikat petani terbesar saat ini di Indonesia, yang menjadi salah satu inisiator pelanjut atau yang menghidupkan kembali Partai Buruh, menjawab tantangan terhadap apakah petani masih miskin. Di mana Partai Buruh meletakkan dasar perjuangannya untuk menuju pada
2024 melalui SPI. Silakan Pak Henry. Jadi petani itu bukan saja miskin, Bung. Jadi yang miskin itu lebih mayoritas orang pedesaan. Ya, jadi 27 juta itu mayoritas masih di pedesaan dibandingkan di kota. Bahkan orang desa itu lebih kurang bahagia dibandingkan orang kota. Ya, kenapa? Karena bantuan-bantuan pemerintah itu lebih cepat sama orang kota dibandingkan orang desa. Kemudian pedesaan ini juga menerima timpahannya. Kenapa? Kita yang bekerja di buruh, PHK, pulang ke kampung. Sudahlah orang tuanya miskin di kampung. Sudahlah orang tuanya miskin di kampung, datang lagi saudaranya yang buruh. Ini yang PHK ke kampung lagi. Gitu. Inilah problematik kita sekarang ini. Ya, jadi sudah ada kurang bahagia, datang lagi familinya yang lebih sedikit bahagia dari dia, pulang kampung lagi. Ya, jadi sekarang ini, ya inilah dia yang kenyataan. Dana desa bagaimana Bang Henry? Apakah bisa mengangkat untuk masyarakat desa menuju kepada ekonomi yang lebih baik, mencari lapangan kerja mungkin, atau membangun pertanian-pertanian yang lebih baik, mencari lapangan kerja bisa tumbuh di pedesaan? Apakah tidak terlalu bermanfaat dana desa yang kurang lebih 1 miliar rupiah per bulan tersebut, Bang? Dana desa kebanyakan bukan masuk kepada perbaikan ekonomi petani dan orang-orang desa. Jadi dana desa itu lebih banyak membangun infrastruktur saja. Ya. Bahkan kadang-kala yang nggak perlu pun dibikin tugu selamat datang lah. Ya, bangun kantor-kantor, ya dan sebagainya, belum lagi adanya maladministration, ya itu. Dan kedua, yang problematik di pedesaan adalah petani itu mayoritas buruh tani. Mereka tidak punya tanah luas. Jadi tanahnya cuma 0,5 hektar. Jadi bagaimana bisa katakanlah ada kredit dari pemerintah pun, ya nggak. Bagaimana orang memang dia nggak punya tanah? Gitu. Iya. Bang Henry, untuk penutup, apa harapan Bang Henry sebagai tokoh petani dunia, sekaligus juga petani nasional, dan Bang Henry bersama Bang Rudi dan kawan-kawan SPI juga adalah inisiator lahir Partai Buruh untuk menjawab tantangan kelas pekerja, terutama di kalangan petani. Apa harapan 2022 dan apa yang harus kita lakukan oleh SPI bersama Partai Buruh? Silakan Bang Henry, terakhir. Ya, pertama tentunya kita harus terus ya memperkuat serikat petani kita, serikat buruh kita, serikat nelayan kita. Ya, di sini juga ada hadir persatuan untuk pembantu rumah tangga. Akan ada undang-undang pembantu rumah tangga yang sedang diusulkan. Ini kita harus kuatkan ini. Ya, sebagai pekerja rumah tangga, Bung Henry. Pekerja rumah tangga. Sorry, pekerja rumah tangga. Ya. Itu. Ya. Ya, kalau pembantu bahasa Inggrisnya kan asisten. Ya, jadi sebenarnya bagus juga. Ya kan? Sorry. Ya, Ya, jadi ini kita harus bersatu. Dan kedua ya memang kita harus kuat di partai buruh kita ini. Ya, dan para buruh, kader-kader kita ini memang harus menyiapkan diri kita ya untuk menjadi anggota parlemen dan juga masuk menjadi ya katakanlah yang mengurus kenegaraan kita ini, ya termasuk di bupati, gubernur dan di tingkat pusat. Dan tentunya ya sebagai gerakan petani, gerakan buruh internasional, ya kita bisa bekerja sama ya dengan gerakan-gerakan rakyat dunia lainnya untuk menghadapi problematik ini, karena sesungguhnya hal yang kita alami ini juga terjadi di belahan negeri lain. Ya inilah memang sebuah kenyataan pahit di dunia ini. Ya di tengah kemajuan teknologi, sains ya, tetapi memang ada satu kekuatan yang berusaha menguasai ekonomi ya dan membuat ya problematiknya satu di antara 7 orang di dunia ini adalah masih status lapar.
yaitu 7 miliar penduduk dunia, 1 miliar orang lapar. Jadi memang ini fakta dunia yang harus kita hadapi. Ya, itu yang menjadi, dan kita sudah bekerja sama ya, SPI, Lapia Campesina dengan ILO ya, dalam hal misalnya kemarin United Nations Declaration Right of the Peasant and Others Peoples Working Rural Area ya. Ini kita bisa kita kuatkan. Jadi sudah ada United Nations Declaration untuk hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Baik, begitu. Bang Henry. Jadi terima kasih kelompok petani dunia, Lapia Campesina, mantan 2 periode presiden petani sedunia dan sekarang ada ketua umum SPI dan juga adalah inisiator daripada partai buruh yang kembali kita hidupkan. Terima kasih. Sampai jumpa Bang Henry. Tetap sampai jumpa. Bersama kami, Hidup kawan-kawan. Partai Buruh. Tani hidup Partai Buruh.